Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Nah, berhubung kali ini lagi musim mangga dan harganya juga murah banget, sekarang kita coba bikin kreasi kue lembut, creamy, dan dipadukan dengan seger manis asamnya mangga. Yuk, langsung aja ke cara membuatnya. Tahap pertama, kita bikin kue bolunya terlebih dahulu. Bahannya di sini ada tepung terigu, gula pasir, santan kental, minyak masak. Pengembang di sini aku pakai SP dan juga aku pakai baking powder yang double acting. Sedikit garam. Untuk penghilang bau amis dari telurnya di sini aku pakai pasta vanila. Dan untuk bahan yang terakhir di sini aku pakai 2 butir telur utuh. Sekarang kita kocok dan mixer telur dengan gula pasir, garam, pasta vanila kira-kira 1 sendok teh aja, SP 1 sendok teh juga. Untuk SP di sini aku pakai merek Kupu agar telurnya cepat naik dan mengembang. Telur di mixer dengan kecepatan sedang, lalu naikkan kecepatan ketika telur sudah mulai pucat. Karena aku pakainya mixer jadul, jadi aku taruh di speed sedang untuk yang pertama. Kalau mixer kalian bagus, bisa di mixer di kecepatan paling rendah untuk pengadukan tahap awal. Aku bakalan matikan dulu untuk mesin mixernya karena mau aku rapikan dulu. Untuk yang bagian pinggir-pinggirnya, rapikan bagian pinggir-pinggirnya agar semua adonan tercampur merata dan mengembang seluruhnya. Lalu mixer kembali sampai putih, kental, dan kaku. Kalau adonan telur udah mulai kaku, sekarang kita tambahkan semua bahan kering, mulai dari tepung terigu dan baking powder. Jangan lupa diayak agar tidak menggerindil. Kalau udah, sekarang kita langsung aja tambahkan minyak masak, juga tambahkan santan kental. Aduk semua bahan jadi satu. Jika perlu diperhatikan cara pengadukannya dengan mengaduk balik dan wadah diputar-putar. Aduk spatula sampai menyentuh dasar wadah, tujuannya agar semua bahan tercampur dengan merata. Kalau adonannya sudah mulai tercampur rata, kalau udah, sekarang kita tambahkan pewarna. Di sini aku beri warna kuning agar senada dengan warna buahnya nanti. Atau di skip juga boleh ya teman-teman. Sekarang akan aku tuang adonan ke dalam loyang ukuran 20 x 20 cm dengan dialasi bagian bawah atau dasarnya. Kalau kalian gak mau pakai baking paper atau kertas roti, bisa diganti dengan diolesi Carlo atau margarin ya teman-teman. Tuang semua adonan, kalau udah kita ratakan di bagian atasnya hingga mengisi ke semua sisi loyang agar bentuknya sama rata di semua sisi, dan kita hentak-hentakkan agar gelembung yang terperangkap keluar. Nah, dihentak-hentakkan tujuannya untuk meminimalisir lubang-lubang di bagian permukaan atasnya nanti ya teman-teman. Sekarang kita kukus, udah aku siapkan juga kukusan sebelumnya. Kukus kalau air udah mulai mendidih selama 15-18 menit. Kue bolunya ini aku kukus kurang lebih 18 menit di video ini. Angkat loyang dari pengukusan dan masih dalam keadaan panas-panas. Mau aku lepas si kue bolunya ini dari loyang. Hati-hati ya, karena ini masih panas banget dan kue bolunya ini juga lembut banget. Sisir dengan pisau kue atau scraper di bagian pinggirnya agar tidak ada kue yang menempel di bagian loyang ketika nanti dibalik untuk mengeluarkan bolu dari loyangnya. Sekarang kita ambil cooling rack dan kita balik loyang untuk mengeluarkan bolu. Jangan lupa kertas rotinya juga dilepaskan. Sekarang kita sisihkan dulu untuk bolunya. Sambil lalu menunggu bolu, aku mau bikin krim atau bahan pelapisnya. Di sini aku pakai Swiss meringue. Bahannya ada 2 putih telur, gula pasir, mentega atau butter. Caranya kita hangatkan air pakai api paling kecil, jangan tunggu air menjadi hangat, langsung saja kita letakkan wadah di atas air yang kita hangatkan. Ini airnya masih belum hangat ya teman-teman. Masukkan semua bahan, tadi udah aku masukkan gula, putih telur juga, garam, mixer semua bahan sampai putih, licin, dan kaku. Kalau panci yang bawah udah mulai hangat, langsung saja matikan kompor dan lanjut mixer sampai putih telur mengembang. Oh ya, untuk putih telur saat di mixer bisa kalian tambahkan pasta vanila agar baunya lebih wangi lagi. Kalau telurnya udah mulai kaku, putih, licin, sekarang kita pindahkan dari panci yang kita hangatkan tadi. Tambahkan putih telur dengan mentega yang setengah beku, baru keluar dari kulkas. Dia sedikit beku, tetapi ketika dipencet dia masih lunak. Tambahkan mentega sedikit demi sedikit sampai mentega habis. Ketika ditambahkan mentega, jangan kaget kalau telur sedikit turun, tetap mixer dengan kecepatan tinggi. Sesuatu hal yang lumrah sekali ketika adonan telur atau tepung sedikit turun ketika ditambahkan lemak. Nah, di sini aku saranin agar mentega atau butter dalam keadaan masih setengah beku atau keluar dari kulkas ketika dicampur dengan adonan putih telur. Tujuannya agar mentega tidak mencair saat dimasukkan ke dalam adonan putih telur yang masih dengan suhu hangat-hangat kuku ini. Untuk jenis meringue ini banyak banget ya teman-teman. Ada American meringue, Italian meringue, Swiss meringue kayak gini, dan masih banyak lagi jenisnya. Aku paling suka jenis Swiss
meringue karena bikinnya gampang banget dan hasilnya juga lembut banget, ringan, dan sudah beberapa kali aku pakai untuk menghias kue tart atau kue ala-ala Korea. Dan untuk hasilnya bagus, kokoh, dan lembut banget. Kalau menteganya udah mulai ngembang, sekarang mau aku tambahkan dengan whipped cream, terserah mau pakai yang cair atau bubuk juga boleh. Aduk rata sampai kedua bahan tercampur dengan rata karena aku mau bikin kue ala-ala kue potong Korea, jadi harus memakai whipped cream atau krim susu ya teman-teman. Untuk penambah rasa dan aroma dari buah mangga, aku mau tambahkan dengan saus buah mangga. Caranya, mangga masak dipotong-potong, gula pasir, dan sekarang kita blender atau haluskan memakai chopper juga boleh. Sekarang kita blender atau haluskan memakai chopper juga boleh. Haluskan kedua bahan mangga dan gula pasir, jangan ditambahkan air atau apapun. Haluskan sampai benar-benar halus gula pasirnya, dan kalau udah bisa kita pindahkan saus mangga pada piping bag. Sekarang aku taruh si bolu ke dalam mika coklat, kebetulan juga ukurannya pas. Ini ngebantu agar bolu atau kuenya nggak kemana-mana saat kita dekor. Krim Swiss meringue aku simpan di piping bag, mangga potong juga. Untuk bahan lapisan lainnya, tahap awal kita beri bolu dengan krim meringue. Sekarang kita beri semua permukaan bolu dengan krim meringue sampai merata, sampai tertutup semua bagian permukaan bolunya. Lalu sekarang kita ratakan dengan menggunakan spatula untuk mendekor kue kayak gini. Ratakan ya teman-teman. Setelah rata, sekarang kita beri lapisannya dengan buah mangga. Untuk ukuran buah mangga disesuaikan dengan lebar bolu agar semua bagian nanti dapat potongan buah mangganya. Disusun sampai tertutup semua bagian permukaan. Isi bagian permukaan yang masih kosong. Saat memberi potongan mangga, usahakan sambil lalu ditekan-tekan agar mangga tidak lari saat dipotong nanti. Jadi nanti mangganya bakalan menyatu dengan krim meringue atau whipped creamnya. Kalau buah mangga udah tersusun dengan rapi, sekarang kita tutup buah mangga dengan krim lagi di atasnya. Usahakan rata, beri krim jika ada permukaan buah mangga yang masih terlihat. Beri krim dengan tebal juga boleh ya teman-teman, tapi hati-hati karena buah mangga ini sedikit berair dan krim juga jadi susah untuk diratakan. Ratakan krim dengan spatula, pelan-pelan aja agar buah mangga tidak berantakan ya. Sekarang tutup lagi lapisan krim dengan sisa bolu di atasnya. Sekarang kita tutup dengan sisa bolu sambil lalu sedikit ditekan-tekan agar padat dan ratakan bagian sisi pinggir-pinggirnya. Kalau udah diratakan bagian pinggirnya, sekarang kita simpan dalam chiller atau kulkas kira-kira 1-2 jaman agar krim dan buah mangganya menjadi sedikit kaku. Jadi nanti kalau udah mulai kaku, kita mudah banget untuk motong-motongnya. Oh iya, ini tadi lupa nggak aku videoin. Tadi saat mau disimpan dalam kulkas, aku beri kertas nasi kayak gini agar bagian pinggirnya itu tetap rata, nggak berantakan. Lalu aku simpan di dalam kulkas. Nah, sekarang mau aku beri krim di atasnya. Untuk motif atau bentuk hiasan di atasnya disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Karena aku kurang sabar dan teliti, jadi aku bikin motif yang simple-simple aja kayak gini. Karena krimnya kokoh, nggak mudah meleleh, jadi dibikin bentuk atau motif apa aja dia bagus, nggak gampang rusak. Berbeda saat kita pakai krimnya yang full whipped cream ya teman-teman. Kalau udah, untuk bagian yang belum terisi, kita tutup dengan potongan buah mangga. Jadi daging buah mangga yang aku potong kotak-kotak kecil sengaja untuk mengisi bagian yang kosong dan untuk menambah cita rasa mangga yang kuat juga ya teman-teman. Untuk jenis buah mangga yang bisa kalian pakai, kalian bisa pakai mangga romanis, mangga Thailand juga bisa, atau mangga podang. Pakai jenis mangga yang sedikit seratnya namun dagingnya yang cukup tebal dan buahnya cenderung manis. Dan sebagai pemanis aja aku tambahkan potongan strawberry, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau udah, sekarang kita beri di atasnya dengan saus mangga yang tadi kita blender atau haluskan. Beri ngasal aja nggak apa-apa, atau kalau pengen cantik bisa kalian beri di atasnya 1 titik gitu ya teman-teman. Ini ujung piping bagnya aku gunting terlalu besar, jadinya yang tadinya cuma mau ditambahkan 1 titik aja di sela buah-buahnya, jadinya nggak bisa ya teman-teman. Kalau udah selesai semua, sekarang ini mau aku potong bagian pinggirnya agar cantik, agar terlihat rapi. Untuk penggunaan pisau juga kalian wajib tajam karena ada buah di bagian tengahnya agar buah mangganya juga dengan mudah terpotong nanti. Dan untuk kuenya ini mau aku potong kotak-kotak juga sesuai dengan garis-garis yang aku bikin sebelumnya pada permukaan atas bolu. Hati-hati karena kuenya juga lembut, karena ada buah juga di bagian tengahnya, jadi saat memotong kue sedikit licin ya teman-teman, apalagi ditambah cuaca yang panas. Untuk krimnya ini cepet banget hilang untuk suhu dinginnya.
Walaupun bikinnya sedikit lama karena ada 3 komponen, mulai dari bikin bolu, bikin krim reng, juga bikin saus mangga, aku rasa worth it sesuai dengan hasil kuenya yang enak banget. Kalau kalian kreatif dan sabar, aku yakin kalian bisa bikin dekor atau motif hiasannya jauh lebih bagus daripada ini. Kalian juga bisa bikin motif seperti kue potong atau shortcake ala-ala Korea atau Jepang yang jauh lebih cantik lagi motifnya. Untuk kuenya pastinya lembut banget, krimnya juga gurih, creamy, kokoh, dan gak ngendal. Rasa buah asam manis memberikan rasa gak bosan atau gak enak ketika menyantap kue ini. Disajikan seperti ini cantik atau dibikin ide jualan di set box juga cocok banget karena krimnya yang kokoh dan gak gampang meleleh. Disajikan pada suhu ruang saat kita menyantapnya juga aman. Terima kasih kalian udah selalu dukung aku, Enisa Yuliati. Mohon bantuannya di subscribe, like, comment, share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.